Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang ruang lingkup biologi dan metode ilmiah, maka kali ini kita akan memasuki pada terapannya, pada praktik-praktiknya secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di kegiatan kelas, bahwa kita akan mengambil sampel penelitian dengan mengambil sebuah masalah ya, yaitu bagaimana kalau kita menanam tumbuhan ya, kita ambil objek di sini cabai atau biji kacang hijau yang kita letakkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap gitu ya. Nah, kita penasaran, kita mau tahu apa perbedaannya. Artinya kita mau tahu kan perbedaan pertumbuhan dari sebuah tanaman yang mendapatkan cahaya matahari dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, maka setelah kita tahu apa yang mau kita lakukan, kita selanjutnya memasuki tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Ya, masalahnya sudah dapat, sudah kita mulai, maka langkah selanjutnya kita harus identifikasi masalah yang sedang kita teliti. Nah, di sini masalahnya ada banyak ya, ada banyak objek. Contohnya ada tanamannya ya, ada bijinya, kemudian ada medianya ya berupa kapas, lalu air gitu ya, tanpa kita berikan pupuk, lalu tempatnya ya, yang satu di luar rumah, yang satu di dalam rumah. Lalu ada lagi namanya perbedaan cahayanya, yang satu terang, yang satu gelap. Dan mungkin perbedaan lainnya ya yang banyak sekali kalau kita lihat dari faktor suhunya misalnya, lalu dari faktor kebersihannya, lalu dari faktor apa lagi ya, banyak sekali. Nah, ini hal-hal ini nantinya akan kita sebut dengan istilah variabel ya. Jadi kalau teman-teman mengidentifikasi di sini ada benih, ada biji, lalu ada cahaya. Nah, ini juga termasuk dalam variabel. Nah, bedanya di sini kita harus bisa memperhatikan mana yang termasuk variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat, gitu ya. Nah, apa bedanya nih? Variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, dengarkan baik-baik. Variabel kontrol itu adalah variabel yang bisa kita atur sendiri, gitu ya. Yang bisa kita atur. Contohnya, pada benih yang kita tanam, nah kita memilih jenis ini gitu ya. Kita memilih jenis misalnya jenis cabai rawit gitu ya. Nah, berarti kita harus menggunakan benih ini pada semua penelitian kita. Baik yang di tempat gelap dan di tempat terang, itu kita gunakan jenis cabai rawit. Nah, ini namanya variabel kontrol. Kenapa harus kita kontrol? Agar inti dari masalahnya tidak terdistrak oleh faktor lain. Misalnya kita pilih jenis cabai yang beda. Lalu ternyata satu jenis salah satunya ada yang tumbuh lebih cepat. Nah, ternyata bukan karena faktor cahayanya, tapi karena faktor jenis cabainya. Nah, kalau inilah yang kenapa kita butuh untuk mengkontrolnya, karena memang kita yang mau kita lihat bukanlah perbedaan pertumbuhan dari jenis cabai, tapi yang mau kita lihat adalah perbedaan pertumbuhan dari faktor cahayanya, gitu ya. Jadi jenis benihnya harus kita kontrol. Nah, ini namanya variabel kontrol. Selanjutnya ada namanya variabel bebas. Nah, variabel bebas inilah yang tempat di mana kita memberikan perlakuan, memberikan treatment, memberikan perbedaan, ya. Nah, maka apa variabel bebas di sini?
yaitu tentang cahayanya, gitu ya. Yang satu kita taruh di luar agar mendapatkan cahaya matahari lebih banyak. Yang satu kita taruh di kolong tempat tidur agar dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, ini namanya variabel bebas. Kalau nanti kita mau melakukan penelitian perbedaan pertumbuhan pupuk, gitu misalnya ya. Nah, maksud yang variabel bebasnya adalah pupuknya. Yang satu misalnya kita kasih pupuk kandang, yang satu kita kasih pupuk pupuk organik gitu ya, atau pupuk kimia gitu ya, pupuk urea. Nah, ini namanya variabel bebas ya. Kita bisa bedakan. Lalu ada lagi namanya variabel terikat. Nah, variabel terikat yang mana? Variabel terikat adalah variabel yang memang mau kita amati gitu ya. Kita sudah mengkontrol jenis tanamannya, lalu kita sudah bedakan variabel bebasnya dengan perbedaan tempat agar kedua sampel ini mendapatkan jumlah cahaya yang berbeda. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengamati variabel terikatnya. Apa variabel terikatnya? Nah, yang bisa kita amati adalah pengukuran dari pertumbuhannya, ya. Apa yang bisa kita ukur? Kita bisa ukur dari panjangnya, kita bisa ukur dari masanya. Nah, dan ini harus kita amati terus-menerus setiap harinya. Pengukuran panjang kita bisa ukur dengan apa? Kita bisa ukur dengan penggaris, gitu ya. Pengukuran massa bisa kita lakukan dengan apa? Pengukuran massa kita bisa lakukan dengan timbangan. Maka selesai kalau misalnya kita sudah mengakhiri penelitian ini di hari terakhir, ya, setelah kita ukur panjang terakhirnya, maka yang harus kita lakukan adalah menimbang tanaman itu, gitu ya. Kecambahnya kita ambil, kita bersihkan dari yang bukan bagian dari tanamannya, gitu ya. Misalnya ada kapas yang ikut atau ada tanah yang ikut, nah itu kita sisihkan lalu kita timbang. Nah, dari situ kita akan menemukan mana variabel terikat yang pertumbuhannya yang lebih tinggi dan lebih lambat ya dari tanaman yang kita letakkan di tempat yang terang dan kita letakkan di tempat yang gelap. Seperti itu ya perbedaan antara variabel bebas, variabel kontrol dan variabel terikat. Nah, dari sini maka kita sudah bisa menentukan judul ya. Menentukan judul yaitu menggunakan variabel kontrolnya dan variabel bebasnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah jelas silahkan tentukan judul penelitian masing-masing. Semoga ini bisa dipahami. Lalu kita akan eksplor lebih jauh lagi di pertemuan kita nanti di kelas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.